Halo, perkenalkan nama saya Nawaz Ghazali Muzani. Saya Fernanda Sarasya Putra. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang Microwave Diathermy bekerja dengan memancarkan gelombang mikro melalui aplikator atau antena menuju area tubuh yang diterapi. Gelombang tersebut diserap oleh jaringan tubuh, terutama jaringan yang banyak mengandung air, seperti otot dan pembuluh darah. Saat gelombang diserap, molekul air di dalam jaringan akan bergetar sangat cepat sehingga menghasilkan energi panas. Peningkatan suhu ini membantu melancarkan aliran darah, meningkatkan metabolisme sel, merelaksasi otot, serta mengurangi rasa nyeri dan spasme di otot. Alat microwave diathermy ini memiliki spesifikasi yaitu frekuensi kerja kurang lebih 2450 MHz, lalu mempunyai mode terapi continuous dan pulse, lalu memiliki sistem kontrol berbasis digital yang berbasis LCD, dan memiliki parameter yang bisa diatur yaitu waktu terapi, intensitas daya, dan mode terapi. Selain itu, alat ini membutuhkan sumber daya sebesar 220 volt AC. Oke, selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dari alat MWD ini. Yang pertama itu punya tegangan masukan atau input 230 volt AC. Lalu dengan frekuensi sebesar 50 sampai 60 Hz. Lalu frekuensi operasi itu sebesar 2450 MHz. Dan ada daya input mode pulse spark maksimal hingga 1600 watt pada mode gelombang terputus. Lalu ada daya output mode continuous peak maksimal 220 watt pada mode gelombang kontinu. Lalu ada pengaturan waktu timer. Dan di timer ini bisa diatur sebesar 0 sampai 30 menit sesuai dengan kebutuhan terapi pasien. Lalu ada display atau layar yang berguna untuk menampilkan mode-mode saat akan dilakukannya terapi. Lalu selanjutnya ada beberapa tombol kontrol panel di sini. Ada tombol start untuk memulai terapi, lalu ada stop untuk menghentikan terapi. Lalu ada knob putar untuk memilih mode, juga bisa untuk mengatur intensitas mode. Kalau ada ini, ada tombol kontrol ini untuk memilih atau mengkeep mode. Ya, selanjutnya ada mode terapi, yaitu ada mode continuous dan juga pulse. Lalu pada display ini parameter yang bisa diatur itu ada timer, intensitas cahaya, dan juga pemilihan mode terapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian atau komponen yang ada di dalam alat MWD ini. Yang pertama itu ada main unit utama. Nah, di dalam main unit ini terdapat panel kontrol. Di sini bisa dilihat ada panel kontrol start and stop, ada display, dan juga knob. Lalu selanjutnya kita ada aplikator. Nah, aplikator ini adalah media pengantar energi untuk terapi ke dalam tubuh pasien. Lalu ada kabel koaksial. Nah, ini fungsinya untuk mengantarkan sumber panas atau energi dari main unit atau mesin dalam unit ke dalam aplikator. Lalu selanjutnya ada antena helikal. Nah, di sini tuh ada di dalam aplikator, namun ini tidak bisa dibuka. Bentuk antena helikal ini bentuk spiral, fungsinya untuk mengantarkan sebuah gelombang mikro yang dihasilkan oleh magneton di dalam alat ini atau dalam MWD dan diarahkan ke dalam tubuh pasien. Terus selanjutnya ada troli atau roda sebagai menggunakan mobilitas untuk memindahkan alat ke dalam terapi. Lalu ada kabel power, fungsinya untuk menyambungkan sumber alat ke dalam mesin PLN. Lalu selanjutnya ada tombol power, ada di belakang sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang standar operasional prosedur atau SOP pada alat MWD ini. Yang pertama ada persiapan alat. Pastikan alat dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan pada fisik alat. Oke, selanjutnya kita akan periksa kabel daya yang ada di alat untuk disambungkan kepada sumber listrik. Lalu pastikan aplikator dalam kondisi bersih. Lalu selanjutnya pastikan tidak ada kontaminasi pada pasien atau pasien dalam kondisi yang tidak baik. Lalu selanjutnya tempatkan posisi alat pada stabil dan aman. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengoperasian alat. Yang pertama, sambungkan kabel power ke sumber listrik. Selanjutnya nyalakan switch on off untuk menyalakan alat.
Nah, jika alat sudah nyala, di sini terdapat tampilan display yang ada di sini. Itu ada tampilan load program, ada tampilan create program, lalu ada setting, dan ada free procedure. Oke, selanjutnya kita akan memilih protokol terapi yang tersimpan pada menu load program. Gunakan tombol navigasi yang ada di display sini. Nah, kita akan pencet mode load program. Nah, di dalam load program ini ada beberapa panel lagi. Itu ada standar prosedur, ada user program, dan ada exit. Oke, selanjutnya kita akan memilih standar operation prosedur untuk Oke, selanjutnya kita akan memilih opsi yang ada di dalam display, yaitu free procedure. Kita tekan tombol navigasi ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau mode yang bisa dipilih. Ada mode timer. Nah, di sini kita bisa tekan knob ini untuk mengatur timer sesuai dengan hal yang diinginkan. Kita akan atur timer sebesar 1 menit. Kita tekan lagi untuk enter atau keep alatnya. Lalu kita akan memilih power atau intensitas yang dikeluarkan oleh alat ini. Kita akan pilih sebesar 80%. Nah, kalau sudah, kita tekan lagi knob yang di sini untuk keep. Lalu kita akan pilih ulang deh. Setelah kita memilih free procedure, di sini ada tombol atau opsi yang bisa dipilih. Ada opsi timer, power, dan duty cycle. Nah, kita akan memilih yang pertama, itu timer, untuk mengatur timer. Tekan knob yang ada di sini untuk mengatur timer. Di sini kita bisa atur sampai sesuai yang diinginkan untuk waktu terapi. Kita akan memilih sebesar 1 menit untuk waktu terapi. Lalu di sini ada opsi power. Nah, di sini opsi power itu adalah daya atau tenaga yang dikeluarkan oleh alat MWD ini. Kita tekan ini untuk memilih opsi power berapa watt. Kita akan pilih sebesar 80 watt untuk powernya. Tekan lagi untuk enter atau keep. Saja kita pilih duty cycle. Ini opsional, bisa untuk dipilih atau sebatas opsi. Kita akan pilih duty cycle sebesar 100%. Lalu kita tekan tombol start untuk memulai terapi pada alat ini. Nah, bisa dilihat pada display alat memulai terapi sebesar 1 menit, dan ini akan berlangsung selama waktu terapi. Oke, nah ini adalah indikator waktu terapi telah selesai. Akan ada tanda buzzer berbunyi dan waktu terapi telah selesai. Oke, kita bisa klik enter. Nah, di sini saat waktu terapi selesai, kita bisa keluar untuk kembali ke mode awal atau back. Kita klik exit. Nah, akan kembali ke dalam display awal. Nah, selanjutnya saat terapi selesai, kita bisa mematikan alat dan bisa kembali ke mode awal. Oke, di sini kita akan mematikan switch on off dan cabut kabel power supply dari listrik PLN. Dan bisa dilihat display dalam kondisi mati. Dan kita kembalikan alat ke tempat semula. Oke. Yang terakhir ada maintenance dan troubleshooting alat. Maintenance alat MWD bisa dibagi menjadi 3, yaitu harian, bulanan, dan tahunan. Untuk maintenance harian, kita bisa melakukan Untuk maintenance harian, hal-hal yang bisa dilakukan yaitu mengelap permukaan alat menggunakan kain basah untuk mencegah penumpukan debu. Lalu kita bisa mengecek indikator, display, dan tombol di control panel. Selanjutnya kita bisa mengecek suara dan go up normal saat alat dinyalakan. Terakhir kita juga bisa mengecek kabel power apakah ada kerusakan atau tidak. Untuk maintenance bulanan, kita bisa melakukan pengecekan fungsi fan atau pendingin, lalu pengecekan uji fungsi untuk mode-mode. Selanjutnya bisa melakukan cek kebocoran pada radiasi dan mengukur tekanan input dan kestabilan dayanya. Untuk troubleshooting alat ini, yang pertama, jika terjadi overheating atau cepat panas, yang bisa kita lakukan adalah mengecek kipas pendingin dan ventilasi dari alat tersebut. Yang kedua, jika pasien tidak merasakan efek dari radiasi tersebut, bisa jadi
posisi aplikator tidak tepat dan frekuensi output yang dihasilkan oleh alat tidak stabil. Kita bisa melakukan pengecekan posisi emitter dan kestabilan frekuensi dan output. Yang terakhir, jika output terapi lemah meskipun statik dayanya tinggi, itu bisa jadi adanya penurunan performa dari alatnya sehingga energi microwave yang dihasilkan tidak sesuai. Nah, apa yang bisa kita lakukan yaitu mengukur output daya, lalu memeriksa kondisi waveguide dan aplikator. Lalu kita bisa mengevaluasi kondisi magnetron yang ada di dalam alatnya.